Baik, kita akan update sejenak mengenai banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Ini banjir bandang masih juga merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, pemirsa. Banjir terus meluas, ribuan warga saat ini tengah mengungsi, salah satunya di posko pengungsian di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, akibat banjir, para pedagang di pasar juga tak bisa berjualan dan aktivitas perekonomian warga terganggu. Hingga saat ini terdata lebih dari 8.000 warga yang mengungsi di wilayah Kabupaten Banjar. Warga sudah beberapa hari ini berada di posko pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan pakaian. Semoga bantuan logistik, makanan, air bersih, obat-obatan cepat baik diberikan ya. Dan terutama kebutuhan-kebutuhan pokok ya, yang dibutuhkan oleh mereka yang terdampak. Karena ini Kalimantan Selatan ini 8 dari 13 kabupaten kota yang ada di sana terdampak akibat banjir kali ini. Ribuan orang pun akhirnya terpaksa untuk evakuasi diri, pengungsian begitu ya, karena memang kondisi rumahnya sudah cukup terendam banjir cukup parah. Bahkan beberapa akses jalan pun ini juga masih terus mengalami putus ya. Ya, memang selain juga proses evakuasi dan juga bantuan yang masih terus diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir, penyebab banjir pun ini ditelusuri baik. Kabarnya juga masifnya dampak bencana tidak hanya diakibatkan seberapa parah bencana itu terjadi, namun banyak daya dukung dari faktor lingkungan yang juga menjadi sebab dari banjir tersebut. Untuk memperbarui informasi dari wilayah Kalimantan Selatan, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Salahuddin Yahya, Kepala BPPKS Banjarmasin. Selamat pagi, Pak Salahuddin. Selamat pagi. Baik, Pak Salahuddin, kalau bicara soal untuk wilayah Kalsel gitu ya, sampai sejauh ini kondisi warga yang terpaksa mengungsi bagaimana? Masih ada nggak mereka-mereka yang belum tersentuh akses bantuan? Baik, jadi pada prinsipnya dari awal kejadian banjir di Kalimantan Selatan itu memang ada upaya-upaya yang segera ya dilakukan, apalagi setelah perubahan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, memungkinkan seluruh potensi-potensi pembantuan kepada korban bencana itu semua dilakukan. Nah, di beberapa tempat kemarin saya turun ke lapangan karena kebetulan memang saya hanya kepala balai, perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk memastikan yang terdampak korban bencana itu memperoleh pelayanan dasar terlebih dahulu. Ada yang tidak makan kita pastikan untuk makan, ada yang tidak punya tempat istirahat kita bawa. Di beberapa daerah, terutama misalnya di arah Kabupaten Banjarbaru, posisi saya terakhir ini ada di kota Banjarbaru. Nah, kota Banjarbaru itu juga terdampak sekitar 20 menit dari sini kita bisa masuk ke wilayah Bati-Bati, itu Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan kemarin malam saya turun ke lapangan langsung, itu memang masih seperti kota mati, mungkin sengaja lampu dimatikan dan memang sudah tidak berpenghuni. Ada banyak rumah rumah ibadah ya, dan kita ketemu dengan tempat-tempat pengungsian itu di beberapa wilayah, di beberapa kantong-kantong yang memang sudah disiapkan. Tapi kita bersyukur alhamdulillah Dunlap ya, jadi mobil dapur umum, dapur lapangan itu sudah ditempatkan di titik-titik strategis. Tapi itu yang mudah terjangkau kendaraan. Karena ada beberapa wilayah memang yang sampai dengan hari ini mereka mengeluhkan. Kami peroleh informasi itu juga dari telepon yang mereka sampaikan kita, terutama mereka butuh makanan ya, butuh juga obat untuk tutu air ya. Ini sudah mulai muncul di lapangan. Pak Yahya, silakan ya. Pak, dilanjutkan kembali. Jadi Balai Besar ya Pendidikan dan Pelatihan Banjarmasin ini regional 4 Kalimantan
diminta oleh Ibu Menteri untuk meningkatkan layanan tidak hanya sebagai layanan kediklatan, tapi juga melakukan upaya pembantuan terhadap korban-korban bencana banjir. Ya. Nah, kami menampung ada sekitar 218. Nah, ini unik nih, karena mereka yang kami tampung itu hanya melekat ya baju di badan. Jadi kami meminta kepada teman-teman di ASN sini untuk mengumpulkan baju layak pakai untuk mereka gunakan sebagai ganti baju. Kemudian yang kedua, kami juga mengupayakan supaya ketika kita tampung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Banjarmasin itu protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kemarin sore kami melakukan rapid dan ternyata memang ada 7 yang reaktif. Lalu kami melakukan sosialisasi mandiri. Belum lagi ada di antara mereka juga yang hamil menunggu masa-masa bersalinnya. Hari ini tepatnya Ibu Dewi 33 tahun itu akan melahirkan. Jadi kami segera berkoordinasi dengan rumah sakit tempat. Kami pastikan bahwa layanan di seluruh titik-titik ada 10 kabupaten terutama dapat kami sampaikan itu rata-rata sudah mendapatkan makanan. Misalnya dapur umum di halaman Musala Darussalam Bati-Bati itu ada 2.500 bungkus 1 kali masak. Kemudian ada juga 120 orang warga Kurau itu 218 warga Kurau itu mengungsi ke tempat saya. Kami memperoleh dapur umum dari provinsi tetangga Kalimantan Tengah. Jadi Tagana Kalimantan Tengah itu pun mengirimkan dapur umumnya untuk melakukan pembantuan di Banjarmasin. Hampir upaya-upaya itu sudah kita lakukan semua. Ya. Pak, upaya-upaya kan sedang dilakukan dengan kondisi yang darurat sekarang. Tapi kalau melihat tadi yang Bapak sampaikan masih ada telepon-telepon dari warga mereka yang masih terisolir, belum mendapatkan bantuan. Nah, memetakan ini kemudian memberikan bantuan secepatnya mereka ini bagaimana, Pak? Ya, jadi begini, ada kemarin yang kita mau evakuasi, mereka masih enggan meninggalkan rumah, hanya meminta supaya disuplai bahan makanan. Tapi kalau itu terus-menerus dilakukan oleh warga tanpa menginginkan untuk dievakuasi, tentu ada kesulitan juga yang dilakukan oleh teman-teman atau institusi-institusi yang digerakkan khusus untuk melakukan pembantuan. Karena wilayah-wilayah mereka itu menunggu pasang surut air. Misalnya Banjarmasin sekarang itu air mulai naik lagi di kota Banjarmasin. Nah, ketika kita mau mengangkut menggunakan perahu karet, nah perahu karet juga cepat. Saya kira juga Pak Presiden sudah sangat lugas menyampaikan bahwa jenis kebutuhan yang paling mendesak di Banjarmasin itu adalah perahu karet untuk mengevakuasi warga. Nah, daerah-daerah yang seperti ini oleh Badan penanggulangan bencana daerah BPBD. Itu diupayakan menjangkaunya dengan menggunakan perahu karet. Baik. Dan teman-teman dari TNI Polri juga bahu-membahu untuk memastikan agar masyarakat terutama yang ada di daerah-daerah terisolir karena jembatannya putus, karena airnya sangat tinggi, itu yang diupayakan untuk dijangkau secepat mungkin. Nah, ada hal yang menarik menurut saya. Jadi bencana ini itu juga secara tidak langsung melibatkan partisipasi masyarakat Banjarmasin yang sangat kuat. Jadi kalau Kementerian Sosial yang tempat kami bernaung itu memang ada 3 ya, ada tim pendahuluan yang sudah sampai ke Banjarmasin membelanjakan dana sebesar untuk memberikan layanan secepat mungkin dulu supaya jangan ada warga yang tidak makan. Ini dulu prinsipnya. Kemudian yang kedua ada melalui kapal yang kemarin tadi malam juga ada yang tiba melalui Hercules. Nah, upaya-upaya itu semua dilakukan untuk memastikan penjangkauan terhadap wilayah-wilayah yang selama ini jembatannya terputus. Baik, Pak Yahya. Airnya tidak bisa dijangkau kalau menggunakan kendaraan roda 4. Harus menggunakan perahu karet baru bisa tiba di lokasi Baik, tempat. jadi memang semua upaya telah dilakukan begitu ya, baik logistik makanan, pemberian pakaian layak pakai, cek kesehatan, bahkan mungkin trauma healing yang dilakukan juga di posko pengungsian ya. Terima kasih banyak Salahuddin Yahya, Ketua Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, untuk waktu dan informasinya. Tetap jaga kesehatan selalu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.